Hai guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah mengklik video ini and welcome to my horror story. Oke guys, udah berminggu-minggu aku nggak upload video horor. Akhirnya aku sempet juga bikin video horor hari ini. So hari ini aku mau bacain cerita-cerita horor lagi nih, atau pengalaman-pengalaman experience yang dirasain atau yang dialamin sama teman-teman subscriber yang udah DM ke Instagram aku. Dan kali ini aku mau bacain cerita dari @radinal99 dan @ramziktamimi. Sebelum lanjut ke pembahasannya, pastiin kalian sudah mengklik tombol subscribe dan jangan lupa nyalain tombol notifikasinya. Biar kalau misalnya aku upload video-video horor berikutnya, langsung ada notifikasi di akun YouTube kalian. So, langsung aja ke ceritanya. Oke, yang pertama ada cerita dari Ramziktamimi. Jadi, dulu aku SMP-nya pesantren gitu kak, di daerah Sukabumi. Nah waktu aku kelas 5 alias kelas 2 aliyah, di sana itu ada yang namanya bulis atau jaga malam. Nah kebetulan waktu itu malam Jumat dan aku kebagian jaga malam sama temen berempat. Sebut aja teman-temanku bernama Ical, Andi, dan Arif. Bulis dimulai dari jam 10 malam sampai jam 4 dini hari. Seperti biasa, aku dan keempat temanku berpencar. Aku kebagian keliling di gedung A, Ical kebagian keliling di gedung B, Andi kebagian keliling di gedung C, dan si Arif kebagian jaga di depan kantor dan area aula pondok. Nah, singkat cerita, waktu itu setelah aku keliling di gedung A, tiba-tiba aku sakit perut, pengen buang air besar. Kebetulan gedung A deket sama aula. Karena jujur, emang aku paling males kalau malam-malam buang hajat sendiri. Apalagi kalau di gedung yang bukan tempat kamar aku berada. Agak aneh aja gitu, gak nyaman. Akhirnya aku memutuskan untuk ke aula karena pemikiranku ada si Arif lagi keliling di sana. Setidaknya ada teman ngobrol di sana. Pas aku sampai aula, suasana aula sepi banget. Sampai kalau kita ngomong bisik-bisik aja berasa kenceng gitu rasanya. Di sana aku nggak lihat batang hidung si Arif sama sekali. Aku panggilin si Arif gak nyautin. Di situ aku berpikir, si Arif cepet banget sih kelilingnya. Apa dia udah pulang? Apa mungkin dia nyamperin si Ical atau si Andi? Akhirnya aku mutusin untuk pergi ke gedung B, ke tempat si Andi jaga. Barangkali si Arif ada di sana. Posisi aku lari sambil nahan sakit perut. Saking di sana sepi banget dan gelap. Daripada kenapa-kenapa kan, akhirnya aku tahan dan aku langsung lari ke gedung B. Sampai gedung B ternyata ada si Andi lagi keliling bawa senter di tangannya. Berikut kurang lebih percakapan aku dan Andi. Andi, ada apa Zik? Udah kelar keliling di sana? Aku, belum nih, tiba-tiba Ana sakit perut. Ana dalam bahasa Arab itu artinya saya. Lalu si Andi menjawab, sakit perut lari ke sini, kayak di sana nggak ada kamar mandi aja. Terus aku pun ngejawab, nggak berani Ana sendiri, temenin dong, ente jaga di depan ya, temenin bentaran doang kok. Sambil Ana ngerayu si Andi. Tiba-tiba si Arif datang dari arah atas
searah sama kantor dan aula tempat dia berjaga. Tapi anehnya si Arif ini tuh jalannya nunduk gitu. Di situ aku nggak mikir jauh kemana-mana sih. Mungkin si Arif ngantuk karena mengingat waktu sudah pukul 1 malam. Di situ si Andi langsung bilang, itu tuh ada si Arif, minta jagain Arif aja sana. Ana belum keliling semua nih, kata si Andi. Dan si Andi juga ngomong ke si Arif, Rif temenin si Ramzik buang hajat, ente jaga di depan aja, kasihan anak orang sakit perut dari tadi. Di situ si Arif cuma ngangguk sambil ngelihat ke arah saya. Ya udah kan, saya langsung ke WC. Kebetulan kalau dari WC keluar itu kan kalau ngobrol itu kedengeran. Oke, jadi dulu gue juga kan pernah pesantren juga. Jadi ini for information aja, kalau misalnya di pesantren itu kebanyakan kamar mandi sama WC-nya itu misah. Jadi kalau misalnya di sini WC, di sini kamar mandi gitu. Di sana jajaran WC, di sini jajaran kamar mandi. Mungkin kenapa dibikin kayak gitu biar nggak antri. Secara kan mengingat santri itu kan banyak banget. Dari situ saya mulailah buka obrolan ke si Arif. Rif, tadi ente kemana? Ana ke aula, ente nggak ada. Tadinya Ana mau buang hajat di WC aula. Terus si Arif nyautin dari luar, Ana dari tadi ada di pohon dekat kantor, kata si Arif. Nah saya ngejawab kan, di ngapain ente di pohon beringin malam-malam, gak ada kerjaan aja, sendirian lagi di sana. Emang ente gak takut? Jawab saya ke si Arif. Di situ si Arif gak ngejawab apa-apa lagi. Saya panggilin gak nyaut. Di situ saya berpikir, wah jangan-jangan saya ditinggalin nih sama si Arif. Di situ saya langsung menyelesaikan hajat saya dan pas saya keluar beneran si Arif nggak ada di depan WC. Di situ saya berjalan keluar sambil saya celingak-celinguk ke kanan dan ke kiri mencari si Arif. Dan kakak tahu pas saya keluar WC ada yang ngomong dari belakang saya. Ente cari anak. Pas saya nengok itu ternyata bukan si Arif kak, melainkan kuntilanak terbang sambil ketawain saya. Wah, merinding. Di situ saya shock sejadi-jadinya. Saya langsung lari ke arah depan gedung dan di sana saya ketemu si Arif lagi. Saya bukan nyamperin si Arif, malah saya lari ke kamar saya. Karena saya takut itu bukan si Arif. Tapi Arif jadi-jadian kayak tadi yang nemenin saya di WC. Di situ teman-teman saya, Andi dan Arif, kebingungan lihat saya ngebecir ketakutan. Akhirnya mereka nyamperin saya ke kamar dalam keadaan saya selimbutan, nutupin badan sambil ketakutan. Dan seisi kamar bangun gara-gara kehebohan saya malam itu. Akhirnya saya dibawa ke kamar Mudabir sama teman-teman saya. Mudabir itu kayak kakak senior gitu, OSIS kalau kata anak SMA tuh. Cuma OSIS di pondok itu kayak bener-bener ada bagian-bagiannya gitu. Ngurusin keamanan pondok. Oke, buat teman-teman yang pesantren pasti tahu banget nih. Di situ saya cerita semuanya soal si Arif yang berubah jadi kuntilanak. Jadi ternyata kata si Arif, waktu saya ke aula, si Arif itu ngelihat saya dan katanya waktu saya manggilin si Arif, dia pun nyaut dan dia itu nyamperin saya. Itu nggak tahu tiba-tiba saya dibutakan dan ditulikan mungkin sama salah satu jin iseng di sana. Oke, sebenarnya pas dia manggilin tadi di aula itu si Arif itu ngedenger dan dia itu berusaha untuk nyamperin si Ramzik ini, tapi entah kenapa dia nggak ngelihat ada si Arif dan dia nggak ngedenger suara si Arif. Dan kakak Mudabir malah ketawa-ketawa aja pas denger cerita saya. Katanya emang sering kalau lagi bulis ada yang aneh-aneh katanya. Demi Alek kak,
Ini pertama kalinya saya buang hajat ditemenin Kunti, dikejar plus diketawain sama Kunti. Jadi menurut kalian gimana cerita si Ramzik ini? Gimana rasanya kalau misalnya teman-teman buang hajat ditemenin sama kuntilanak, pas keluar diketawain pula. Buat teman-teman yang dari pesantren, pasti kalian pun punya banyak banget cerita nih di kepala kalian sekarang. Jujur aku pernah sih ngalamin satu kejadian aneh dulu di pesantren. Kebetulan kan aku dari pesantren juga ya. Sampai sekarang aku masih bingung sih, yang aku rasain itu entah itu beneran atau rep-rep gitu ya. Jadi ceritanya waktu itu di kamarku dulu itu kalau misalnya teman-teman aku naruh baju kotor itu selalu di belakang lemari gitu kan, di belakang pintu. Nah kebetulan lemariku itu posisinya ada di depannya pintu banget. Jadi ini pintu, ini lemariku. Otomatis si baju-baju itu adanya di belakang lemari aku. Nah satu malam pas aku lagi tidur, itu tiba-tiba aku ngeliat ada tuyul yang mukanya tua banget. Posisi badannya tuh kayak apa ya, bogel gitu ya. Jadi badannya kecil, apa ya, badan anak kecil, kakinya pendek gitu. Tapi si kepalanya tuh tua gitu, kepalanya gede. Dan dia itu pakai celana kayak pempes. Oh bukan pempes, mungkin kayak terbuat dari kain kafan mungkin ya. Tapi dibentuknya jadi kayak pempes gitu. Dia keluar dari belakang lemari aku, nyamperin aku. Dia ngeraba kaki aku gitu sampai ke leher aku. Itu bener-bener dia tuh kayak nyekek ke leher aku sampai aku tuh nggak bisa nafas gitu. Di situ aku baca doa, bener-bener kayak baca doa sampai akhirnya dia ngelepasin cekekan aku. Nah itu bener-bener aku langsung gak bisa tidur sampai paginya. Dan sampai sekarang aku gak tahu nih apakah itu beneran kenyataan atau cuman rep-rep aja gitu. Please buat teman-teman pesantren, komen di bawah. Siapa tahu kalian punya cerita-cerita horor juga, bisa langsung di DM ke Instagram aku. Next. Next ada ceritanya dari Radinal99. Kejadian ini terjadi waktu gua SMK. Waktu itu malam minggu. Jadi kebiasaan gua sama teman-teman di kampung itu kalau malam minggu suka ngumpul di pos ronda daerah rumah gua. Malam itu kebetulan temen gua ulang tahun. Jadi gua sama teman-teman gua berniat mau ngeliwet di pos ronda malam itu. Sambil nunggu liwetan mateng, gua sama teman-teman gua main kerambol. Oke, ada yang masih inget sama mainan zaman dulu, kerambol? Nah, emang pas kita lagi main kerambol, itu kita akuin kita berisik. Karena secara gitu, kan kalau udah kumpul sama teman-teman suka lupa diri. Di seberang pos ronda kampung gue itu kayak ada tempat penjualan tanaman gitu, which is di sana banyak pohon-pohon pisang dan pohon-pohon yang gede-gede gitu, kayak pohon nangka, pohon duren, pohon sawo, bahkan di seberangnya itu ada pohon beringin. Posisi kompor masaknya itu di luar, sampingnya pos ronda. Tiba-tiba dari depan salah satu temen gua masuk dan bilang, ada yang habis makan telur sekilo ya? Gila, bau amat sih. Ini yang kentut, katanya gitu. Oke, jadi pas si temennya, salah satu dari temennya itu lagi masak di luar, tiba-tiba katanya di luar bau busuk gitu ya, kayak ada yang kentut. Terus dari dalam gua sama anak-anak yang lain ngejawab, bibir lu deket hidung kali, makanya bau. Kita di sini nggak nyium apa-apa. Sambil ketawa-ketawa bercandain temen gue yang lagi masak itu. Tiba-tiba dia kebingungan dan langsung jalan keluar lagi sambil ngadukin masakannya di luar karena mungkin takut gosong. Gak lama kemudian dia masuk lagi ke dalam dengan nada ngegas. Woi,
Jangan isengin gue kayak gini dong, pakai ngelempar gue pakai tanah, nggak lucu tahu. Di situ gue sama teman-teman gue ngejawab lagi, halo lu, orang nggak ada yang megang tanah di sini. Dan ngapain juga ngisengin lu, orang lagi pada main kerambol katanya gitu kan. Pas gua sama teman-teman gua ngejawab gitu, tiba-tiba langsung kecium bau busuk dan kita langsung saling nyalahin. Lu kentut ya, lu kentut ya, lu kentut ya katanya gitu. Nah pas kita lagi saling nyalahin, tiba-tiba ada yang lempar tanah kuburan gak tahu arahnya dari mana. Dan kita langsung lihat-lihatan. Pas kita lihat ke arah pohon yang ada di pertanian itu, di seberang pos ronda, ternyata ada pocong yang lagi ngeliatin kita dengan muka yang menyeramkan dan aromanya bau busuk. Di situ kita langsung kabur ngebecir ketakutan dan salah satu dari teman kita ada yang kesurupan. Pas ditanya, ternyata si makhluk yang ada di pohon itu keganggu karena kita berisik, makanya mereka gangguin kita dan mencoba merasuki badan salah satu dari teman kita. Tuh makanya guys, kalau malam-malam itu jangan berisik. Selain mengganggu makhluk-makhluk yang mungkin sedang bermain di sana, kalian juga kan mengganggu warga sekitar kan. Mungkin orang-orang kan juga lagi istirahat, tiba-tiba kalian berisik, ya jelas mungkin pada marah gitu kan. Di situ kita nggak mikirin pasakan, nggak tahu kabarnya itu liwetan gimana, udah gosong kali. Dari semenjak itu anak-anak nggak pernah pada kumpul atau nongkrong di pos ronda lagi, karena pada ketakutan kak, trauma katanya. Nah itu dia 2 cerita yang aku bacain dari DM Instagram aku. Gimana? Creepy bukan? Dan seru-seru. So buat teman-teman yang punya cerita horor, yang mungkin punya cerita yang gak kalah serem dari cerita teman-teman tadi, boleh langsung di DM ke Instagram aku dan atau boleh email ke sini. So, sampai sini dulu cerita hari ini dan makasih buat teman-teman yang udah nonton dari awal sampai akhir. Dan aku mau ngucapin makasih juga buat Radinal dan Ramzik yang udah cerita dan nge-DM ke Instagram aku. Makasih banget buat ceritanya. So, buat teman-teman yang mau cerita, aku tunggu. Dan buat teman-teman yang belum mensubscribe channel ini, please banget aku minta subscribe-nya. Dan kalau kalian suka sama cerita ini, aku minta tombol like-nya dan komen. Sampai ketemu di next video. Bye-bye. Assalamualaikum.